Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Ana. Untuk hari ini kita sudah masuk belajar tema 2. Hari ini kita belajar IPS tentang selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, pastinya semua sudah pernah melihat jagung ya, dan tentu sudah pernah menikmatinya. Tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui, karena jika habis pasti bisa diadakan lagi dengan cara ditanam kembali biji-biji yang sudah tua. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Seperti pada gambar di samping itu popcorn ya. Jagung diolah menjadi popcorn. Tentunya anak-anak semua sudah pernah menikmatinya. Jagung dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok sebagai pengganti nasi. Jadi jika kita tidak punya beras untuk dimasak menjadi nasi, bisa membeli jagung untuk dimanfaatkan sebagai pengganti nasi. Jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Anak-anak perlu diketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Sumber daya alam tersebar di seluruh Indonesia. Indonesia kaya dengan sumber daya alam. Sumber daya alam di setiap pulau tidak selalu sama. Hal ini disebabkan karena perbedaan kondisi alam. Anak-anak, kita akan mengenal kondisi alam beberapa pulau yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita akan mengenal Pulau Sumatera. Untuk Pulau Sumatera, kondisi alamnya banyak berupa pegunungan. Hal ini dimanfaatkan untuk budidaya kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan juga kelapa sawit. Selain budidaya perkebunan tersebut, daerah Sumatera juga menghasilkan banyak bahan tambang. Maka daerah Sumatera ini diambil bahan tambangnya seperti minyak bumi, batu bara, dan juga timah. Untuk minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Setelah kita mengenal Pulau Sumatera, kita ke Pulau Jawa. Untuk Pulau Jawa, kondisi alamnya agak berbeda dengan Pulau Sumatera. Untuk Pulau Jawa ini lebih bervariasi karena memiliki daerah pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan juga mempunyai banyak pantai. Untuk daerah pegunungan dan dataran tinggi dimanfaatkan untuk menanam tanaman perkebunan seperti teh, kopi, ataupun kina. Sedangkan dataran rendah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk persawahan. Yang ada di Pulau Jawa itu persawahan sangat subur. Kemudian untuk daerah pesisir pantai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan juga budidaya ikan asin. Selanjutnya kita mengenal kondisi alam Pulau Kalimantan. Untuk Pulau Kalimantan, sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah dengan hutan yang lebat. Nah, hutan yang lebat ini merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Selain itu, selain merupakan habitat alami bagi hewan-hewan yang hampir punah, hutan Kalimantan juga dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam, seperti contohnya kelapa sawit, karet, dan rotan. Untuk rotan ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuat alat-alat rumah tangga, kerajinan seperti itu. Contohnya misalnya meja, kursi, dan sebagainya yang juga sudah sampai ke Pulau Jawa. Selain hutan, Kalimantan juga kaya akan hasil tambang, seperti contohnya
minyak bumi, dan juga batu bara. Selanjutnya kita akan mengenal kondisi alam Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi banyak menghasilkan buah pala dan juga jagung. Untuk jagung dimanfaatkan sebagai bahan makanan, dan buah pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Meskipun buah pala ini kecil ukurannya, tetapi sangat bermanfaat. Sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Selain itu, di Pulau Sulawesi juga banyak menghasilkan barang tambang, salah satunya yaitu aspal. Untuk aspal, kalian tahu dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. Selanjutnya kita akan mengenal kondisi alam pulau paling ujung timur di Indonesia, yaitu Pulau Papua. Di Papua, sebagian besar wilayahnya masih berupa hutan konversi dan hutan lindung. Hutan konversi adalah hutan yang ditetapkan untuk berbagai tujuan dan kepentingan, misalnya untuk transmigrasi, pertambangan, perkebunan, ataupun untuk peternakan. Sedangkan hutan lindung itu adalah hutan yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga masyarakat di sekitarnya untuk dilindungi isinya, baik itu tumbuhannya, hewannya, sumber airnya, dan sebagainya. Lalu, sagu merupakan salah satu sumber daya alam di Pulau Papua. Sagu ini dimanfaatkan manusia sebagai makanan pokok, yaitu pengganti nasi. Selain itu, di Pulau Papua menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Selanjutnya, di Pulau Papua juga menghasilkan banyak bahan tambang yang sangat beragam, contohnya tembaga, emas, dan juga logam. Emas untuk bahan baku pembuatan mata uang dan perhiasan, seperti anting, cincin, kalung, dan juga gelang. Subtema 2, manfaat energi. Pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Hewan dan tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan juga kerajinan. Contoh pemanfaatan hewan oleh manusia bisa kalian lihat pada gambar di bawah ini. Yang pertama yaitu kerbau. Nah, kerbau ini dimanfaatkan oleh manusia, diambil tenaganya untuk membajak sawah. Sedangkan pada gambar di sampingnya yaitu telur yang dihasilkan oleh ayam, dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Selanjutnya, contoh pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Bisa kalian lihat pada gambar-gambar ini. Yang pertama ada gambar kebun pisang. Nah, ini bisa diambil buahnya untuk makanan tentunya, dan juga mungkin daunnya untuk pembungkus makanan ataupun untuk kerajinan. Selanjutnya ada gambar kursi. Nah, kursi ini dibuat dari rotan. Nah, rotan juga tumbuhan yang ada di hutan, dimanfaatkan oleh manusia untuk kerajinan. Selanjutnya ada bunga. Bunga ini juga dimanfaatkan oleh manusia sebagai hiasan ataupun juga bisa sebagai hadiah. Lalu di sampingnya ada gambar sayur-sayuran dan juga buah. Ini sebagai sumber makanan bagi manusia. Pemanfaatan sumber daya alam. Selain hewan dan tumbuhan, manusia juga memanfaatkan sumber daya alam lainnya. Sumber daya alam juga dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Contohnya minyak bumi dan juga batu bara dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan bakar. Selain itu, contohnya lagi emas dimanfaatkan oleh manusia untuk perhiasan. Sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan bijak, terutama sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Karena kalau sudah habis kita tidak bisa menemukan lagi. Maka kita harus hemat dan bijaksana dalam pemanfaatannya.
Selanjutnya, anak-anak, di sini disampaikan tabel pemanfaatan sumber daya alam dalam berbagai kegiatan. Contohnya kegiatan pertanian. Sumber daya alam yang digunakan matahari untuk pertumbuhan padi, pembangkit listrik, dan juga menerangi lingkungan. Kemudian air untuk mengairi lahan pertanian. Selanjutnya tanah sebagai media tanam. Lalu ada udara untuk dimanfaatkan sumber karbon dioksida untuk berfotosintesis dan juga oksigen untuk bernafas makhluk hidup. Lalu ada kotoran hewan, dimanfaatkan untuk pupuk tanaman. Dan juga kerbau dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan juga sumber tenaga bagi para petani. Selanjutnya ada kegiatan pembuatan ikan asin. Sumber daya alam yang digunakan yaitu kayu untuk bahan pembuat anyaman tempat pengeringan ikan. Lalu ada garam, dimanfaatkan untuk mengawetkan ikan asin. Selanjutnya ada panas matahari, digunakan untuk mengeringkan ikan asin. Lalu ada kegiatan pembuatan pakaian. Sumber daya alam yang digunakan yaitu kapas, digunakan sebagai bahan baku pembuatan kain dan benang. Lalu ada logam, dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan jarum jahit, gunting, dan juga meja jahit. Selanjutnya ada plastik, digunakan sebagai bahan baku pembuatan kancing. Lalu dalam kegiatan transportasi, ada sumber daya alam logam, dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan alat transportasi. Lalu ada sumber daya alam minyak bumi, dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan bahan bakar. Lalu dalam kegiatan pembuatan patung, di sana ada sumber daya alam tanah, kayu, ataupun batu. Ini dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan patung. Selanjutnya ada besi dan juga baja, dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan alat pahat. Subtema 3, energi alternatif. Sumber daya alam dan pemanfaatannya. Anak-anak, selain sumber daya alam alami yang dimanfaatkan oleh manusia, kita mengenal energi alternatif, sumber daya alam sebagai sumber energi alternatif. Kenapa kita harus mencari sumber energi alternatif? Karena untuk mengatasi supaya sumber daya alam tidak cepat habis. Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam. Salah satunya yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber daya energi alternatif yaitu tumbuhan jarak. Untuk saat ini mungkin anak-anak sudah jarang melihatnya. Ini kalau zaman dahulu biasa dipakai untuk tanaman pagar. Buah jarak menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Nah, anak-anak bisa melihat gambar di sini yang dimanfaatkan dari tanaman jarak yaitu buahnya. Karena di dalam buah jarak ini dapat digunakan sebagai bahan bakar karena mengandung minyak jarak. Nah, minyak jarak ini merupakan sumber energi alternatif. Contoh pemanfaatan buah jarak. Anak-anak bisa kalian perhatikan pada gambar. Di situ ada tulisan biodiesel buah jarak. Apa itu biodiesel? Biodiesel itu adalah bahan bakar yang berasal dari hewan ataupun tumbuhan. Nah, ini contoh biodiesel buah jarak. Minyak dari buah jarak sebagai bahan bakar alternatif pengganti solar. Pemanfaatan minyak jarak merupakan dampak positif bagi kegiatan ekonomi di masyarakat. Banyak industri kecil mengolah buah jarak menjadi minyak gosok. Nah, ini manfaat lain dari buah jarak selain dimanfaatkan untuk bahan bakar. Industri-industri kecil tersebut memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat sekitar. Berkat tumbuhan jarak, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat.
Anak-anak, selain buah jarak, di Indonesia masih banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, juga untuk kesejahteraan manusia tersebut. Salah satunya yaitu singkong. Anak-anak tentu tahu ya, tumbuhan singkong dan tentunya sudah pernah menikmati singkong. Singkong dapat diolah menjadi makanan. Jenis-jenisnya contohnya singkong adalah salah satu umbi yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat Indonesia. Nah, bisa kalian lihat anak-anak, ini adalah contoh dari singkong. Singkong yang dimanfaatkan adalah umbinya. Masyarakat Indonesia menjadikan singkong sebagai sumber mata pencaharian. Singkong sangat berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, mulai dari petani, industri rumahan, hingga pegawai pabrik yang mengolah singkong menjadi makanan yang enak dan layak untuk dijual. Anak-anak yang saya banggakan, demikian tadi pelajaran IPS tema 2, subtema 1, 2, dan 3 sudah selesai. Ingat anak-anak, kembali dibaca, kembali dipelajari, diulang-ulang terus sampai anak-anak paham. Tetap semangat dalam belajar, tidak boleh malas, tidak boleh loyo, yang ada hanya semangat. Oke anak-anak, matur nuwun. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Dadah.